Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat AKBP Resort Sungai Angkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, renungan untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 30 Juni 2022, tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat 20, demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Penghukuman Tuhan atas bangsa Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babel merupakan sebuah bentuk pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu teramat berat sehingga Yeremia menggambarkannya seperti seorang laki-laki yang akan melahirkan. Ia merasakan sakit teramat sangat di pinggangnya yang memucatkan wajahnya karena penderitaan tersebut. Namun penghukuman itu tidak akan berlangsung selamanya. Allah akan menyatakan belas kasihan dan pertolongan pada saatnya. Dan inilah yang patut disyukuri oleh Yehuda, bahwa Allah memang menghukum dosa mereka, tetapi Allah juga mengampuni mereka. Pengalaman bangsa Israel menunjukkan bahwa Allah itu selain kasih juga adil. Bangsa Israel dihukum oleh Allah karena mereka tidak taat akan perintah Allah. Allah mengizinkan mereka masuk dalam pembuangan dengan tujuan agar mereka sadar dan mau berubah. Namun tidak selamanya mereka dibiarkan oleh Allah dalam kesulitan. Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Pemulihan bangsa Israel ini dikerjakan oleh Allah sendiri. Tuhan berjanji untuk mengganti rasa sakit dan ketakutan dengan kedamaian dan keamanan. Umat Yehuda akan membangun kembali tanah mereka, dan Tuhan akan memulihkan kota mereka. Apa yang tampak seperti luka yang tidak bisa disembuhkan, ternyata bisa disembuhkan oleh Tuhan. Pada gilirannya akan ada nyanyian syukur dan suara sukaria. Seringkali kita pun mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Masalah dan pergumulan tidak lepas dari kehidupan kita. Allah mendisiplinkan kita karena Ia mengasihi kita dan Ia mau kita bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati, bertobat dan minta pengampunan. Maka Allah akan datang dengan belas kasihan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang membimbing kami sehingga hidup kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas.